Salam sahabat tutu, kita akan general reading ya. Kali ini kita akan topiknya adalah bagaimana supaya kita terbebas dari kecemasan dan terbebas dari depresi. Rupanya masih ada beberapa zodiak ya yang mengalami depresi dan belum terbebas dari rasa cemas. Kecemasan itu bisa mengganggu ya, bisa menimbulkan penyakit termasuk depresi ya, akan sangat membuat pengaruh buat kesehatan kalian, dimana salah satu inti dari kesehatan adalah hati yang gembira. Kita akan lihat dulu ya beberapa zodiak yang masih sering merasa cemas dan depresi ya. Kita akan lihat di bulan April ini masih ada beberapa zodiak. Kita akan lihat zodiak pertama yang masih mengalami depresi, rupanya Sagittarius ya. Kenapa Sagittarius ini depresi ya? Padahal harusnya dia sangat kuat dan bisa fokus kepada apapun ya, dimanapun dia berada ya. Kita akan lihat zodiak kedua adalah, waduh, langsung muncul dua yang depresi. Masih banyak nih depresi. Kalau begitu bukan tiga ya, kita akan lihat lagi zodiak apa yang masih sering mengalami kecemasan. Ini ada Pisces dan Libra ya. Kita akan lihat zodiak apa yang masih sering mengalami kecemasan. Rupanya Taurus ya. Taurus masih mengalami kecemasan dan beberapa masih depresi. Kita akan lihat yang berikutnya adalah Leo. Jadi ada beberapa zodiak yang masih sering mengalami kecemasan. Dia adalah zodiak Sagittarius ya, yang kedua adalah Pisces, yang ketiga adalah Libra, yang keempat adalah Taurus, dan yang kelima adalah Leo. Rupanya zodiak ini yang masih sering mengalami kecemasan dan depresi. Kita akan mencoba untuk membedah kira-kira depresi apa saja, kecemasan apa saja yang membuat mereka cemas dan membuat mereka depresi. Seperti tujuan dari channel ini ya, bahwa channel ini sering membahas tentang healing, sering membahas tentang penyembuhan mandiri. Itu memang dari deskripsi. Mungkin kalian bisa jalan-jalan ke deskripsi channel ini ya. Memang salah satu tujuannya adalah memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kelestarian alam semesta ya. Kita akan bahas dulu untuk bagaimana membebaskan zodiak Sagittarius, ke Pisces, Libra, Taurus, dan Leo yang masih mengalami kecemasan dan depresi. Kira-kira apa saja yang harus dilakukan, dan depresi apa saja, apa yang membuat kecemasan itu masih terjadi ya. Kita akan lihat apa saja. Kecemasan tentang pangkat, kepangkatan, harta, kepangkatan atau karir ya, karir mereka, terus kebijaksanaan mereka selalu ragu-ragu atau masih memikirkan yang terbaik untuk keputusan yang mereka ambil. Kadang-kadang mereka masih memikirkan apakah keputusan itu sudah benar atau keputusan itu masih atau salah, atau akan berakibat yang buruk kepada kehidupan dan kehidupan dia selanjutnya. Berikutnya adalah tingkat rasa syukur ya. Sebetulnya beberapa sih sudah bersyukur, tapi tetap kecemasan itu timbul di dalam diri mereka. Sekarang akan kita kupas ya. Yang satu adalah semangat yang tiba-tiba menurun. Itu yang menyebabkan mereka depresi atau timbul kecemasan. Depresi adalah sesuatu yang mengganggu pikiran mereka, yang belum bisa mereka lupakan, yang itu bisa mengganggu kesehatan mereka, para Sagittarius, Pisces, Libra, Taurus, dan Leo.
Bagaimana orang-orang tersebut atau zodiak-zodiak ini bisa membebaskan dirinya dari depresi? Kita akan kupas dulu ya. Depresi itu akibat dari kalian memikirkan masa lalu. Masa lalu tentang keputusan kalian, karir yang tidak naik-naik, kebijaksanaan kalian atau keputusan yang mungkin masih menjadi beban atau pertimbangan kalian. Kalian kayaknya kok belum klik ya, atau belum pas dengan keputusan-keputusan yang kalian ambil. Itu memang menyebabkan pikiran-pikiran, rasa tertekan, dan karena kalian selalu hidup di masa lampau, selalu mengingat-ingat masa lampau. Sebenarnya harus sudah bisa terbebas ya dari semua itu ya. Kemudian kita akan bahas dengan kecemasan. Kenapa kecemasan masih ada di dalam diri kalian? Karena Sagittarius, Pisces, Libra, Taurus, dan Leo selalu memikirkan masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan bila dia berbuat ini, bila karirnya nggak naik-naik, bila keputusannya ini, bila sesuatu semangatnya menurun, apa yang terjadi di kemudian hari. Itu ya. Depresi karena sebab utamanya adalah kalian tidak bisa move on dari masa lalu. Keputusan-keputusan masa lalu atau sesuatu yang masih mengganggu, mengganjal pikiran kalian tentang kejadian di masa lalu. Beberapa mungkin dari mereka ada yang jatuh dari pimpinan mereka ya, maksudnya jatuh dari karir mereka yang runtuh, karir mereka yang digusur, karir mereka yang digeser, karir mereka yang dicurangi oleh seseorang ya, bisa itu terjadi membuat dia menjadi depresi. Juga di dalam urusan keluarga ya, rumah tangga yang berantakan, rumah tangga yang tidak harmonis, diputuskan, dikucilkan, dihina, dikhianati ya, diselingkuhi, bisa jadi seperti itu. Keterpurukan mereka karena terkekang dengan suatu moralitas yang dia tidak bisa bebaskan ya. Dia mau melakukan sesuatu tetapi selalu terbayang-bayang dengan pengalaman masa lalu yang buruk, pengalaman masa lalu atau kejadian masa lalu yang masih menghantui pikiran mereka, sehingga dia takut bergerak, takut untuk maju. Dan di depan lagi, kecemasan adalah timbul karena kita terlalu mengkhawatirkan kejadian di depan. Padahal kecemasan-kecemasan yang kita pikirkan, kekhawatiran-kekhawatiran yang kita pikirkan itu selalu lebih buruk dari keadaan yang sesungguhnya. Jadi kalau dibalik begini ya, sebenarnya keadaan yang sesungguhnya, apa yang akan terjadi di masa depan itu sering tidak seburuk yang kita khawatirkan, sering tidak seburuk yang kita selalu pikirkan. Sehingga memang kecemasan itu timbul karena kita terlalu mengkhawatirkan masa depan. Sedangkan depresi sering timbul karena kita tidak bisa lepas dari masa lalu, kejadian-kejadian buruk, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang membuat kita sakit hati, iri, dengki, dendam, itu yang membuat, dan kita tidak bisa terlepas dari itu yang membuat kita depresi. Sekali lagi, depresi sering timbul dari masa lalu, sedangkan kecemasan sering timbul karena kita mengkhawatirkan apa yang terjadi di kemudian hari. Itu yang harus kita sembuhkan, itu yang harus kita kupas supaya kita bisa bebas dari kecemasan, bisa terbebas dari depresi. Satu yang paling utama yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah kita harus hidup di masa sekarang, saat ini, benar-benar saat ini. Saat kalian makan ya nikmati makanan itu, jangan pikirkan masa lalu dan jangan cemaskan masa depan. Saat kita bekerja, melakukan pekerjaan, begitu juga jangan ingat-ingat lalu, hilangkan traumatis tentang pekerjaan
pekerjaan yang gagal, pekerjaan yang buruk yang menyebabkan kalian sakit hati, kalian dihina, dibenci, dan kegagalan-kegagalan sampai kalian bangkrut ya. Itu yang menyebabkan depresi di masa lalu dibuang. Saat ini yang kalian kerjakan yaitu kerjakan apa yang sekarang ini kalian kerjakan. Here and now, saat ini Anda harus berada di situ, pikiran, hati, dan semua menyatu di situ supaya pekerjaan kalian lebih baik. Jangan memikirkan ke depan apakah produk ini nanti bagus, apakah pekerjaan kalian nanti bagus, apakah pimpinan nanti kalian senang, apakah pacar kalian nanti senang dengan pekerjaan apa yang kalian lakukan sekarang. Terlepas dari semua itu, dari anggapan orang lain atau masyarakat, penilaian sosial, jangan dicemaskan lagi yang di depannya itu ya. Jadi hiduplah sekarang dan sekarang gitu ya. Jadi jangan memikirkan lagi masa lalu yang membuat depresi, dan jangan memikirkan lagi masa depan yang membuat kalian cemas. Intinya bersyukurlah dengan apa yang kalian dapatkan hari ini dan saat ini. Sekarang yang kalian masih bisa bernafas, disyukuri. Sekarang yang kalian masih bisa melihat, disyukuri. Sekarang saat ini yang kalian masih bisa beribadah, bisa sholat, bisa ke gereja, bisa berderma, bisa berbuat sesuatu yang baik buat orang lain, itu yang harus kalian syukuri. Saat kita memberi yang terbaik kepada seseorang, saat kita melakukan hal baik, otomatis itu membuat suatu penyembuhan pada diri sendiri, karena saat itu kita bisa melupakan masa lalu yang buruk dan melupakan kekhawatiran, kecemasan di masa mendatang. Kecemasan akan timbul karena kita sering overthinking ya. Terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Itu yang membuat kecemasan berlarut-larut dari seorang Sagittarius, Pisces, Libra, Taurus, dan yang satu lagi adalah Leo. Sebetulnya Leo yang sangat optimis tidak perlu menjadi seperti ini, atau juga Taurus ya. Hampir semua ini adalah zodiak-zodiak yang optimis ya. Tetapi dia bisa mencemaskan masa depan, bisa mencemaskan apa yang nanti bakal terjadi. Sebetulnya tidak perlu itu, lupakan semua, dan kalian harus bisa berdiri atau menempatkan dirimu, pikiran, hatimu di saat ini dan sekarang ini. Jangan lagi memikirkan masa lalu ya. Kita akan buka lagi ya beberapa kartu, kita akan buka lagi. Fokus ya, intinya di sini sederhana ya. Salah satu yang bisa kalian lakukan, partnership. Semangat juang yang tinggi harus kalian terus kobarkan ya. Yang terakhir adalah bertumbuh. Jadi bila kalian merasa depresi, fokuslah kepada masa depan atau tujuan-tujuan besar. Tetapi bukan mengkhawatirkan ya, bukan mengkhawatirkan masa depan, tetapi fokus pada tujuan kalian di masa depan itu apa. Itu akan menghilangkan depresi kalian dan menghilangkan kekhawatiran kalian tentang masa depan, karena kalian fokus pada tujuan besar kalian. Jangan fokus kepada masalah, tetapi teruslah berpikiran atau menarik pikiran bahwa kalian akan berhasil menggapai tujuan-tujuan kalian itu. Yang kedua adalah hidup sederhana. Dalam kesederhanaan apa adanya, tidak membohongi diri sendiri yang sering dilakukan oleh Libra ya. Tidak menutupi diri atau tidak memakai topeng ya. Jadi apa yang kalian lakukan itu memang kalian apa adanya, seperti kalian biasanya, tidak dibuat-buat, tidak takut akan penilaian orang lain. Kesederhanaan pikiran, kesederhanaan perbuatan, dan kesederhanaan tentang apa yang kalian lakukan dengan hidup apa adanya, itu akan menghilangkan, menyembuhkan depresi di masa lalu tentang apa yang telah kalian perbuat dan itu tidak berbuah baik.
Kesederhanaan ini juga akan melupakan atau menghilangkan kekhawatiran kalian tentang masa depan. Kekhawatiran yang akan terjadi mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, sesuatu yang nantinya tidak diterima baik oleh masyarakat luas, keluarga, atau pasangan, atau yang lain. Ya, itu yang bisa menyembuhkan kalian dari depresi dan kecemasan di masa mendatang. Yang berikutnya adalah hubungan baik, partnership. Kalian harus berteman, terutama berkawan dengan diri sendiri. Mengelola diri sendiri, karena musuh yang paling besar yang bisa menyakiti diri kalian adalah diri kalian sendiri. Sekali lagi saya ceritakan lagi ya, saya sampaikan lagi bahwa tidak ada orang lain yang bisa menyakiti diri kita kecuali kita mengizinkannya. Tidak ada orang yang jahat, yang ada adalah orang yang jahat kepada kita. Bisa dimengerti ya? Tidak ada orang yang baik juga kecuali orang yang baik kepada kita. Jadi tidak usah dipikirkan lagi apakah nanti mereka menilai buruk atau menilai baik kepada kita, karena semua ada pada diri kita sendiri. Baik, buruk, jahat, jelek itu penilaian ada sebetulnya kalau kita bisa menarik atau meneliti diri sendiri, kesalahan diri sendiri, introspeksi kepada diri sendiri. Itu semua kelemahan, kekhawatiran, beban pikiran yang membuat depresi itu akan hilang ya. Berrelasi, berhubungan atau menilai diri sendiri dengan baik, mengenali diri sendiri dengan baik. Kita kupas lagi ya, tidak ada orang baik, yang ada adalah orang yang baik kepada kita ya. Bisa dimengerti ya ini ya. Begitu juga tidak ada orang jahat di dunia ini, yang ada adalah orang yang jahat kepada kita. Walaupun itu orang itu sejahat apapun ya, kalau itu di lingkungan kita, kalau dia berbuat baik kepada kita, sering ada excuse ya, sering ada semacam pembenaran atau sering orang itu sebenarnya baik. Tetapi karena di masyarakat dia berbuat jahat, maka dia dikatakan jahat. Tetapi kalau dia memberikan sesuatu yang baik, kebaikan dan budi-budi banyak kepada kita, kita sering menilai itu sebagai sebuah kebaikan. Itu yang sulit ya dibedakan, bahwa mana yang baik dan mana yang jahat itu parameternya sangat tidak jelas ya. Sangat semu ya. Yang berikutnya adalah semangat kalian yang tidak boleh luntur. Semangat kalian, optimis kalian bahwa kalian bahwa kalian akan berhasil menggapai semua cita-cita kalian, bahwa kalian akan sanggup mengatasi segala persoalan-persoalan. Rasa optimis itu akan melampaui setiap kekhawatiran dan bisa menghilangkan keterpurukan yang di belakang, karena yang lalu adalah masa lalu dan yang di depan adalah masa depan yang belum tentu. Kecemasan itu seperti yang kita inginkan, dan masa depan yang kita inginkan kita harus optimis bisa meraihnya. Kita terus bertumbuh dan tidak diam. Intinya kenapa ikan di laut itu tidak mati dan tidak asin ya, karena mereka hidup, padahal hidup di air laut yang tetap asin. Tetap kita harus menggarami atau memberi bumbu supaya dia enak ya, karena dia hidup. Kalau dia mati, dia ya bakal jadi ikan asin ya. Jadi kalau kita terus bertumbuh secara jasmani, rohani ya, secara spiritual, kalau kita terus bertumbuh, kita tidak akan terkontaminasi dengan lingkungan kita. Itu ya intinya ya. Kalau kita terus bertumbuh, memperbaiki diri, walaupun lingkungan kita buruk, kita tidak akan terkontaminasi dengan itu. Pertumbuhan spiritual akan mementalkan sesuatu yang buruk-buruk itu ya. Dianggap misalnya seperti ikan di laut tadi, karena dia hidup, dia tidak asin gitu ya.
Kalau dimasak ya tetap harus ditambahin dengan bumbu-bumbu atau garam supaya terlihat asin, walaupun tetap kadarnya berbeda. Dengan bertumbuh, dengan hidup, dengan selalu bergerak, pertumbuhan spiritual dan pertumbuhan rohani kita akan tetap tidak bisa terkontaminasi, harusnya tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang buruk atau lingkungan yang seperti yang tidak kita harapkan. Berbeda dengan saat kita tidak bertumbuh atau kita kosong atau kita memang tidak mempunyai pendirian yang tetap, sehingga kita sering terkontaminasi dengan keadaan yang buruk, jatuh ke dalam narkoba karena lingkungan kita banyak narkoba ya, jatuh ke dalam penipuan, pencurian atau hal-hal buruk lainnya karena pengaruh dari teman-teman atau lingkungan kita. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan hal itu, dengan selalu kita tumbuh dan bertumbuh secara spiritual, secara rohani. Itu yang membuat semangat kita akan selalu hidup. Dan yang utama kembali dari dalam sisi sentral, bahwa kita harus bisa bersahabat dengan diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri. Kayak orang gila ya ngomong dengan diri sendiri ya. Ya, itu yang harus kalian pahami, bagaimana kita bisa menilai diri sendiri, bisa bersahabat dengan diri sendiri, memaafkan diri sendiri, ngobrol dengan diri sendiri, tidak menipu diri sendiri. Karena memang dari beberapa hal kejadian kita lebih sering tertipu karena diri sendiri. Kita paling sering membohongi diri sendiri daripada kita berbohong kepada orang lain ya. Itu memang sangat susah untuk dipahami ya, tetapi memang harus dipelajari step by step, satu langkah demi satu langkah. Semua dari kejadian ini, bagaimana untuk menghilangkan depresi, untuk bebas dari depresi dan bebas dari rasa cemas, adalah kalian harus memahami satu hukum. Yang pertama adalah law of attraction, di mana sebuah benda, semua benda, kita dan semuanya itu memiliki vibrasi atau getaran. Getaran-getaran itu yang akan membuat kita sama atau berada di lingkungan yang seperti getaran kita ya. Kalau kita selalu memberikan getaran yang positif, maka orang-orang yang positif akan mendekat kepada kita dan yang negatif dijauhkan. Begitu pula kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif, maka orang-orang yang negatif akan ditemukan kepada kita, akan berkumpul di sekitar kita ya. Jadi hindarkan semua itu. Kita pahami dulu, sebetulnya ada 7 sih hukum-hukum itu ya, tapi kita akan pelajari dulu, atau yang diterapkan di sini terlebih dahulu adalah law of attraction, di mana bila kalian selalu berpikir baik, kalian bahagia, kalian selalu baik, selalu bermurah hati, maka orang-orang yang bermurah hati, orang-orang yang baik, orang-orang yang bahagia akan berkumpul ke dekat Anda, dan itu akan tertular terus menerus, saling vibrasinya. Hukum aksi reaksinya akan terus berjalan ya. Reaksi kalian baik akan mendapatkan aksi yang baik, kebalik ya. Aksi kalian yang baik akan menghasilkan reaksi yang baik. Begitu juga reaksi mereka yang baik ini menjadi aksi dari mereka ya. Kita akan menimbulkan reaksi kita yang baik, dan itu akan terus bekerja, semakin membangun diri kita semakin kuat dan semakin baik dari hari ke hari. Kalaupun saat ini masih bingung, tidak apa-apa, disetel berulang-ulang, ditonton berulang-ulang, nanti dipahami pelan-pelan. Nanti kita selanjutnya akan membuka lagi ya, bagaimana menghilangkan depresi dan kecemasan. Akan ulang-ulang sehingga, karena panjang banget ya kalau mau dijabarkan. Ini step by step, sedikit demi sedikit kita masuk. Intinya bahwa di sini adalah tidak ada orang yang bisa menyakiti kita kecuali kita mengizinkan, dan tidak ada orang yang bisa membuat bahagia kecuali diri kita sendiri. Salam sahabat Tutu.